Pria bertubuh besar ini sambil melihat cermin memakai maskara. Lalu dia juga mengambil sebuah stocking hitam. Memasukkan pahanya yang berbulu ke dalam. Sebagai kepala perusahaan periklanan, Nick sedang mencoba produk baru untuk dipromosi. Saat lagi mengeringkan rambut, ia terpeleset ke bak dengan hairdrayer dan kesetrum. Pas sadar dia tahu, ia seperti mempunyai kekuatan membaca pikiran, tapi hanya untuk wanita. Seperti Nick jelas tahu, pekerja di sebelahnya mengeluh. Ya Tuhan, dia memakai stocking. Apakah ia menjadi wanita besar dengan pakaian wanita? Nick menjelaskan ini hanya untuk pekerjaan. Pekerja itu merasa dia tidak berbicara. Turun ke bawah, penjaga keamanan membantunya panggil taksi. Dia terus mendambakan kecantikannya sendiri. Nick merasa ketakutan. Sepanjang jalan, isi hati wanita bisa dia dengar. Saat di kantor, dia menemukan bawahan wanita yang biasanya menyanjungnya. Diam-diam memarahi dirinya bajingan. Lalu seorang asisten biasa, isi hatinya terus berkata ingin lompat. Saat rapat, pekerja baru wanita lagi bicara. Tapi Nick mendengar, hampir setiap wanita membara. Hari yang pusing akhirnya berlalu. Di rumah, tidak sengaja lihat anak perempuan dan pacarnya sedang bermesraan. Baru ingin marah, lalu terdengar suara hati anaknya. Ingin ikut prom pacarnya. Setelah keduanya pergi, Nick merasa hari ini sedang sial. Tiba-tiba di langit ada petir. Nick punya ide, untuk pakai maskara lagi. Bawa hairdryer ke balkon. Mungkin bisa kesetrum lagi dan kembali normal. Dalam hati berpikir, untuk nyalakan tombolnya. Saat sadar lagi, Nick senang ia masih hidup. Dia langsung ke jalanan. Tapi sayangnya, tidak lihat satu orang wanita sama sekali. Ia pergi ke mall. Suara lainnya masuk ke dalam telinganya. Dia pergi ke psikiater. Walau dokter terlihat sangat ramah, tapi dalam hati ingin dia cepat keluar. Nick langsung menunjukkan kekuatannya. Apa yang dikatakan dokter menyadarkannya. Di dunia ini tidak ada wanita. Berharap pria bisa mengerti diri sendiri. Kalau Nick bisa mendengar isi hati wanita, kenapa tidak dimanfaatkan dengan baik? Nick bisa membaca isi hati wanita. Ia pergi ke kantor Darcy menawarkan saham. Sekalian mendengar isi hatinya, membahas lukisan di tembok, dan langsung menarik perhatian dia. Bos ini lagi bawa rencana untuk iklan. Minta pendapat. Nick mendengar isi hati ide Darcy. Langsung bicara duluan. Bos langsung mengaguminya. Darcy kaget dan berkata, ide dia dan Nick sama. Tapi semakin dijelaskan, bos tidak mengerti pendapatnya. Keluar dari kantor, Nick lihat seorang wanita dalam hati berkata bunuh diri. Dan langsung menenangkannya. Wanita itu mengira Nick orang terbaik di kantor. Malam hari, putrinya bermain dengan sahabatnya. Nick pakai kemampuan buat menenangkan putrinya. Di depan sahabatnya berkata, ingin bawa dia pergi beli gaun. Di hari libur, mereka pergi ke mall. Setelah bercerai, putrinya selalu menjauhkan diri. Setelah beberapa saat, hubungan keduanya mereda. Kemudian Nick mulai mengikuti kelas yoga. Ke tempat wanita pergi seperti nail art. Catat isi dalam hati wanita. Curi ide Darcy. Dan menyerahkan desainnya duluan. Saat Darcy kasih ke bos, dikira ia plagiat. Hari ini kantor menerima satu klien besar. Setelah diskusi, Nick memberikan pendapat yang Darcy pikirkan. Darcy berpikir, Nick sangat bersemangat, dan sukarela memesan sebanyak $5 juta. Untuk Nick, saat kerja, hubungan keduanya sangat baik. Seminggu kemudian, Nick berhasil memenangkan klien. Tapi ia agak gelisah. Malam harinya, mereka merayakannya berdua. Hari kedua, bos memecat Darcy, dan memilih Nick. Mendengar itu, ia malu. Jika tidak ada Darcy, dia sama sekali tidak ada ide. Lebih baik menolak tawaran bos. Keluar dari kantor dia sadar. Tidak ada keberadaan. Asisten yang ingin bunuh diri. Hatinya tidak tenang. Bergegas ke alamat rumah asisten itu. Saat melewati gang, petir menghantam aliran listrik. Untung ia tidak terluka. Saat di rumah asisten itu, banyak pil di ranjang. Diminum untuk dirinya. Saat berbalik badan ada asisten itu. Nick marah kepadanya. Berkata padanya, kantor tidak mengabaikannya. Nick tiba-tiba sadar. Ia sudah tidak bisa mendengar isi hati wanita. Setelah keluar dari rumah asisten, Nick mendapat panggilan dari mantan istri. Putrinya di prom. Ada masalah. Nick bergegas ke acara prom. Mendengar putrinya menangis di WC. Ternyata pacarnya ingin putus. Kali ini Nick mendengarkan isi hati putrinya.
Putrinya merasakan perubahan ayahnya. Berubah menjadi tawa. Darcy yang pengangguran sedih. Nick menceritakan semuanya. Tapi dia malah tidak marah setelah mendengarnya. Malah ingin bersama dengan Nick. Karena dia tahu perasaan yang tulus, yang bertanggung jawab, jauh lebih penting dibanding jabatan. Komedi Hollywood klasik 20 tahun lalu. Meski plotnya kuno, tapi keseluruhan ritmenya bagus. Terutama, pemeran utama Mel Gibson menari sendiri di awal. Kalau sekarang dilihat sangat menakjubkan. Yang menarik, masuk dalam 20 film wajib ditonton oleh Harvard Business School. Salah satunya film ini, Apa Yang Wanita Inginkan. Karena termasuk psikologi bisnis, perilaku wanita, iklan dan masih banyak lainnya. Masih ingat, asisten biasa yang ingin diperhatikan. Di posisi dia, kita lihat bayangan banyak orang. Jika pemeran utama tidak bisa dengar isi hati, akhir cerita akan berubah. Jadi paling penting harus mengerti perasaan orang. Karena itu yang bisa menarik hati orang. Dengan kelembutan dan hati yang tulus.